Halo adik-adik sekalian, selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan menjelaskan soal berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun pada turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita mulai, saya mengajak adik-adik sekalian untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Soalnya adalah diketahui fungsi fx sama dengan 2 sin 3x tambah pi per 2 untuk x lebih besar dari 0, lebih kecil dari pi. Pertanyaannya adalah fungsi naik dan fungsi turun pada interval titik-titik. Nah, untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun, terlebih dahulu kita mencari atau menentukan turunan pertama, ya. Fx sama dengan 2 sin 3x tambah pi per 2, maka f aksen x sama dengan 2 cos 3x tambah pi per 2 dikali 3. Turunan dari sin adalah cos, lalu turunan dari 3x tambah pi per 2 sama dengan 3, ya. Maka f aksen x sama dengan 6 cos 3x tambah pi per 2. Selanjutnya kita menentukan titik stasioner. Nah, syarat dari titik stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Maka 6 cos 3x tambah pi per 2 itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya mencari nilai x dengan menggunakan konsep persamaan trigonometri, ya. Nah, cos 3x tambah pi per 2 sama dengan 0 per 6. 6 yang ini kita pindahkan ke ruas kanan, ya. Maka cos 3x tambah pi per 2 sama dengan 0. Lalu nilai 0 ini diperoleh dari cos pi per 2. Maka cos 3x tambah pi per 2 sama dengan cos pi per 2. Nah, selanjutnya kita mencari nilai x yang menggunakan rumus persamaan trigonometri kosinus, ya. 3x tambah pi per 2 sama dengan pi per 2 tambah k kali 2pi. Atau 3x tambah pi per 2 sama dengan min pi per 2 tambah k kali 2pi. 3x sama dengan pi per 2 kurang pi per 2. Yang ini dipindahkan ke sebelah kanan tanda sama dengan. Lalu ditambah k kali 2pi. Atau 3x sama dengan min pi per 2 kurang pi per 2 tambah k kali 2pi. Sehingga 3x sama dengan 0 tambah k kali 2pi atau 3x sama dengan min pi tambah k kali 2pi. X sama dengan 0 tambah k kali 2pi per 3. Ya, 3 ini kita pindahkan ke ruas kanan, ya. Atau x sama dengan min pi per 3 tambah k kali 2pi per 3. Nah, selanjutnya, ya, kita ganti nilai k ini, ya. Kita ganti nilai k dengan bilangan tertentu, di mana setelah disubstitusikan ke persamaan ini nanti hasilnya harus berada di dalam interval yang ditentukan, ya. Jadi intervalnya tadi x lebih besar dari 0, lebih kecil dari pi. Nah, sekarang kita ganti k sama dengan 0, ya. Jadi untuk k sama dengan 0, ganti k ini dengan 0, ganti k ini juga dengan 0, sehingga hasilnya x sama dengan 0. Nah, yang ini tidak memenuhi, ya. Kenapa tidak memenuhi? Karena syaratnya tadi x lebih besar dari 0. Sementara ini x sama dengan 0. Lalu x sama dengan min pi per 3 juga tidak memenuhi karena dia berada di luar interval, ya. Lalu yang berikut, coba kita ambil k sama dengan 1. Kita ganti k ini dengan 1, kita ganti k yang ini dengan 1. Hasilnya adalah x sama dengan 2pi per 3. Nah, yang ini memenuhi karena dia berada di dalam interval. Lalu yang ini x sama dengan min pi per 3 tambah 2pi per 3. Ini sama dengan pi per 3. Nah, pi per 3 juga memenuhi karena dia berada di dalam interval 0 sampai dengan pi. Lalu yang berikut kita mencari fungsi naik dan fungsi turun. Ya, syarat fungsi naik adalah f aksen x lebih besar dari 0. Syarat fungsi turun f aksen x lebih kecil dari 0. Lalu selanjutnya kita gambarkan pada garis bilangan. Yang ini batas 0 dengan pi itu batas interval. Lalu pi per 3 dengan 2pi per 3 itu merupakan titik stasioner.
Nah, setelah kita gambar seperti ini, maka diperoleh 3 interval, 0 sampai pi per 3, lalu pi per 3 sampai 2 pi per 3, lalu interval ketiganya adalah 2 pi per 3 sampai pi. Nah, lalu yang berikut kita ambil nilai X sama dengan pi per 4 ya. Pi per 4 ini dari interval X lebih besar dari 0, lebih kecil dari pi per 3. Lalu kita substitusikan ke turunan pertama. F aksen X sama dengan 6 cos 3 kali pi per 4 tambah pi per 2 ya. Ini sama dengan 6 cos 3 pi per 4 tambah pi per 2. Lalu dijabarkan menjadi 6 cos 10 pi per 8, disederhanakan menjadi 6 cos 5 pi per 4. Nah, nilai dari cos 5 pi per 4 itu sama dengan min setengah akar 2. Sehingga F aksen X sama dengan min 3 akar 2. Nah, min 3 akar 2 ini bernilai negatif. Makanya di sini kita beri tanda negatif ya, dari interval 0 sampai pi per 3. Lalu selanjutnya kita ambil nilai X sama dengan pi per 2 ya. Dari interval X lebih besar dari pi per 3, lebih kecil dari 2 pi per 3. Nah, F aksen X sama dengan 6 cos 3 kali pi per 2 tambah pi per 2. Sehingga F aksen X sama dengan 6 cos 3 pi per 2 tambah pi per 2. Sehingga hasilnya adalah 6 cos 2 pi. Nah, cos 2 pi itu nilainya adalah 1. Sehingga F aksen X sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, 6 ini bernilai positif. Nah, karena dia bernilai positif, kita beri tanda positif di sini. Ya, di antara interval pi per 3 sampai 2 pi per 3. Nah, lalu yang berikut kita ambil nilai X sama dengan 5 pi per 6. Ya, itu interval X lebih besar dari 2 pi per 3, lebih kecil dari pi. Selanjutnya kita substitusi ke turunan pertama ya. F aksen X sama dengan 6 cos 3 kali 5 pi per 6 tambah pi per 2. Sama dengan 6 cos 5 pi per 2 tambah pi per 2. Sama dengan 6 cos 3 pi. Nah, nilai dari cos 3 pi itu sama dengan min 1. Berarti F aksen X sama dengan 6 kali min 1 sama dengan min 6. Nah, min 6 ini adalah negatif. Makanya di sini kita beri tanda negatif ya. Di interval 2 pi per 3 sampai pi. Oke, adik-adik sekalian, setelah kita mencari tanda-tandanya, di sini kita bisa melihat 0 sampai dengan pi per 3 tandanya negatif. Pi per 3 sampai 2 pi per 3 tandanya positif. Lalu 2 pi per 3 sampai pi tandanya negatif ya. Maka fungsi naiknya adalah X lebih besar dari pi per 3, lebih kecil dari 2 pi per 3 yang tandanya positif, atau F aksen X-nya lebih besar dari 0 yang ini. Lalu fungsi turunnya adalah X lebih besar dari 0, lebih kecil dari pi per 3, atau X lebih besar dari 2 pi per 3, lebih kecil dari pi yang ini, yang nilainya atau turunan pertamanya lebih kecil dari 0 ya. Oke, sekian dan terima kasih.